Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Boy Wijaya. Di sini saya akan menerangkan untuk keamanan komputasi awan atau cloud computing. Di sini pada komputasi awan global diperkirakan mencapai valuasi luar biasa sebesar 620 miliar dolar pada tahun 2023. Di sini menunjukkan adopsi yang masif di berbagai industri. Namun seiring dengan pertumbuhan ini muncul pula tantangan keamanan yang signifikan. Sini statistik menunjukkan bahwa 98% organisasi telah mengalami setidaknya satu insiden keamanan cloud, menggarisbawahi urgensi untuk melindungi data dan aplikasi di lingkungan cloud. Kemudian untuk melindungi aset digital di cloud bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Di sini untuk presentasinya akan membahas mendalam betapa pentingnya keamanan cloud, tantangan yang dihadapi, serta strategi dan praktik terbaik untuk membangun pertahanan yang tangguh di era digital ini. Yang pertama, apa itu cloud? Keamanan cloud. Yang pertama, keamanan cloud adalah serangkaian kebijakan teknologi dan kontrol yang diterapkan untuk melindungi data, aplikasi, dan infrastruktur komputasi awan dari ancaman cyber dan kerentanan. Dan model tanggung jawab bersama itu adalah konsep fundamental dalam keamanan cloud, di mana penyedia layanan cloud yaitu CSP bertanggung jawab atas keamanan cloud tutup kurung yaitu infrastruktur fisik, perangkat keras, jaringan. Kemudian sementara pelanggan bertanggung jawab atas keamanan di cloud yaitu data, aplikasi, dan konfigurasi platform. Contohnya seperti pada AWS. Di sini AWS bertanggung jawab untuk keamanan server, perangkat keras, dan perangkat lunak yang menjalankan layanan cloud. Di sini saya sebagai pelanggan, contohnya bertanggung jawab atas konfigurasi keamanan data saya sendiri seperti enkripsi, manajemen identitas, dan keamanan aplikasi yang saya jalankan di atas infrastruktur AWS. Selanjutnya, yaitu di sini tantangan keamanan cloud. Yang pertama yaitu kesalahan dari konfigurasi. Ini adalah penyebab paling umum dari pelanggaran keamanan cloud, menyumbang hingga 82% insiden. Kesalahan sederhana dalam pengaturan keamanan dapat membuka celah besar bagi penyerang. Kemudian, pelanggaran data. Di sini data tetap menjadi target utama penyerang. Dan rata-rata kerugian akibat pelanggaran data di cloud mencapai 4,45 juta dolar sebelum termasuk dampak reputasi dan hilangnya kepercayaan pelanggan. Selanjutnya yaitu manajemen akses tidak memadai. Di sini seperti sistemnya manajemen identitas dan akses yang lemah adalah kerentanan utama bagi lebih dari 90% perusahaan, memungkinkan akses tidak sah ke sumber daya sensitif. Kemudian yaitu kurangnya visibilitas, yang dimana lingkungan multi cloud dan hybrid cloud yang kompleks seringkali menyebabkan kurangnya visibilitas. Ini menyulitkan organisasi untuk melacak aktivitas, memantau ancaman, dan memastikan kepatuhan di seluruh platform cloud mereka. Di sini beberapa cara untuk perlindungan data di cloud. Yang pertama, dapat enkripsi data. Di sini bisa menggunakan protokol seperti TLS atau SSL, dan saat istirahat menggunakan standar enkripsi kuat seperti AES 256. Kemudian di situ dari beberapa itu adalah fondasi keamanan data di cloud. Ini untuk memastikan data tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian tata kelola data ini mencakup kontrol ketat atas lokasi data seperti data residensi untuk mematuhi regulasi lokal dan internasional, serta kepatuhan terhadap kebijakan privasi dan keamanan data. Kemudian untuk pencegahan kehilangan data yaitu DLP, di sini dirancang untuk menjaga data sensitif meninggalkan lingkungan cloud atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Ini melibatkan identitas, pemantauan, dan perlindungan data sensitif. Kemudian pencadangan dan pemulihan bencana. Di sini untuk strategi pencadangan dan pemulihan bencana yang jelas dengan target Recovery Point Objective yaitu RPO dan Recovery Time Objective yaitu RTO.
yang ditetapkan memastikan kelangsungan bisnis dan ketersediaan data setelah insiden. Di sini yaitu manajemen identitas dan akses yaitu IAM. Di sini yang pertama yaitu autentikasi multifaktor yaitu MFA. MFA di sini menambah lapisan keamanan ekstra dan terbukti mencegah 99,9% serangan berbasis kredensial. Ini mengharuskan pengguna untuk memverifikasi identitas mereka melalui dua atau lebih metode. Dan yang kedua yaitu prinsip hak paling rendah yaitu least privilege. Di sini prinsip ini membatasi akses pengguna dan sistem hanya pada sumber daya yang benar-benar dibutuhkan untuk menjalankan tugas mereka. Ini meminimalkan potensi kerusakan akibat akses yang tidak sah atau disalahgunakan. Dan yang ketiga yaitu kontrol akses berbasis peran yaitu RBAC. RBAC di sini memungkinkan organisasi untuk menetapkan izin berdasarkan fungsi dan tanggung jawab pekerjaan dan memastikan bahwa setiap karyawan hanya memiliki akses ke data dan aplikasi yang relevan dengan peran mereka. Yang keempat yaitu audit akses. Sini untuk pemantauan log aktivitas pengguna secara berkala dan otomatis sangat penting untuk mendeteksi perilaku mencurigakan, mengidentifikasi ancaman internal, dan menyediakan jejak audit yang komprehensif dan investigasi keamanan. Di sini yaitu kepatuhan dan tata kelola. Yang pertama yaitu regulasi global. Ini yang organisasi yang beroperasi di cloud harus mematuhi regulasi internasional seperti GDPR itu Eropa, HIPEE, HIPEE yaitu AS dan standar ISO 27001 yang menetapkan persyaratan ketat untuk perlindungan data dan sistem keamanan informasi. Yang kedua yaitu regulasi lokal. Seperti di Indonesia, sektor keuangan diatur oleh POJK yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengharuskan lembaga keuangan untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan data pelanggan saat menggunakan layanan cloud. Kemudian audit keamanan di sini yaitu audit keamanan berkala sangat penting untuk memverifikasi kepatuhan terhadap standar industri dan kebijakan internal. Ini membantu mengidentifikasi celah keamanan dan memastikan kontrol bekerja sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir yaitu log dan pemantauan. Di sini penerapan sistem logging ini untuk pemantauan yang komprehensif yang sangat krusial. Ini menyediakan jejak audit yang rinci, memungkinkan tim keamanan untuk mendeteksi anomali, itu menyelidiki insiden dan melakukan forensik digital. Sini kepatuhan terhadap standar dan regulasi bukan hanya kewajiban hukum, tapi juga cerminan komitmen organisasi terhadap keamanan datanya. Terus selanjutnya yaitu untuk praktik terbaik dan solusi yaitu CSPM yaitu Cloud Security Posture Management yaitu CSPM. Ini untuk alat yang secara otomatis mengidentifikasi kesalahan konfigurasi, kerentanan, dan ketidakpatuhan dalam lingkungan cloud Anda. Dan CWPP yaitu Cloud Workload Protection Platform. Ini menyediakan pelindungan mendalam untuk beban kerja yang berjalan di cloud, termasuk server virtual, kontainer, fungsi, dan fungsi tanpa server, dan DevSecOps. Ini mengintegrasikan praktik keamanan sejak awal siklus pengembangan perangkat lunak. Sini DevSecOps memastikan keamanan menjadi bagian intrinsik dari setiap tahap, bukan hanya sebagai tambahan di akhir. Kemudian pelatihan kesadaran untuk meningkatkan kesadaran keamanan karyawan melalui pelatihan rutin sangat penting untuk mengatasi ancaman rekayasa sosial seperti phishing dan yang sering seperti penipuan dan lain-lain. Dan di sini kesimpulan. Keamanan cloud adalah tanggung jawab berkelanjutan yang pertama yaitu proses berkelanjutan. Keamanan cloud bukan proyek sekali jadi, melainkan proses adaptasi dan peningkatan tanpa henti terhadap lanskap ancaman yang terus berubah.
kemudian adaptasi dan inovasi. Di sini yaitu penting untuk terus memantau, mengevaluasi, dan mengimplementasikan solusi keamanan terbaru untuk melindungi aset digital Anda. Dan kolaborasi penting seperti keamanan cloud optimal dicapai melalui kolaborasi erat antara penyedia layanan cloud dan penggunanya. Oke, sekian presentasi dari saya, Bobi Wijaya. Bila ada salah ucap atau terlalu banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.